Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 12 SMK Serinsan Perjuangan Mojagung. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, tibalah kita memasuki bab yang ketiga dari PABP kelas 12 ini, yakni menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran pada bab 3 ini, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Saya harap semuanya tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita, terutama aktivitas beribadah dan juga belajar. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, bisa kita perhatikan bersama untuk peta konsep dari bab 3 ini, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Berpikir kritis membaca Al-Quran Surah Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai ayat 191 dan hadis tentang berpikir kritis, menghafal Al-Quran Surah Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191. Analisis Al-Quran Surah Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Sikap dan perilaku berpikir kritis, kemudian manfaat berpikir kritis. Itu adalah peta konsep dari bab 3 yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Membuka relung kolbu. Dalam Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat 17 yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Tidak ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak berguna. Persoalannya hanyalah pada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengungkap manfaat dan misterinya. Salah satunya dan yang secara tegas menantang manusia adalah fakta tentang unta. Nah, banyak ilmuwan berpikir mengenai hewan yang satu ini ya. Bagaimana bisa unta bisa hidup sampai dengan 30 hari di padang pasir yang tidak ada air pun di sana dan dia tidak bisa meminum air ya. Ini adalah suatu misteri yang cukup bagus ya, sehingga para ilmuwan pun sempat bingung begitu. Nah, pada akhirnya para pakar fisiologi dan biologi telah menemukan jawaban dari misteri tersebut, yaitu bahwa unta ternyata memiliki kemampuan untuk memproduksi air dari lemak yang terdapat dari punuknya melalui proses kimiawi. Nah, makanya kalau kita melihat bentuk dari unta ini mempunyai punuk yang cukup besar di punggungnya ya. Nah, ini gunanya adalah memproduksi air dari lemaknya yang ada di punuknya, sehingga unta ini bisa hidup bahkan sampai dengan 1,5 bulan di padang pasir tanpa mengkonsumsi atau meminum air sedikit pun di situ, anak-anak ya. Nah, kemudian kita langsung masuk kepada pembelajaran. Itu tadi adalah pembuka kita untuk membuka relung kolbu. Bagaimana kita memikirkan setiap pencintaan dari Allah pasti ada manfaatnya masing-masing, ada fungsi dan gunanya masing-masing, sehingga kita sebagai orang yang beriman harusnya sudah beriman, sudah meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak ada manfaatnya, meskipun itu sekecil apapun itu. Tergantung dari sejauh mana kita mau memikirkan manfaatnya, sejauh mana kita kritis terhadap cintaan Allah itu. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa ciptaan Allah itu sia-sia, tidak berguna, tidak ya. Tetapi tergantung kita apakah mau untuk mempelajarinya, apakah mau untuk memikirkannya secara kritis, sehingga kita bisa menjumpai apakah binatang itu atau ciptaan itu memiliki manfaat. Nah, berpikir kritis didefinisikan beragam oleh para pakar. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Nah, berangkat dari definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya,
kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Nah, berikut ini adalah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul al-ayah. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Penerapan tajwid dari Al-Qur'an surah Al-Imran tersebut, ya, di sini adalah lafaz khalqis samawati memiliki hukum bacaan idgham syamsiah. Karena apa? Karena alif lam bertemu dengan huruf sin, sehingga kita sebut sebagai bacaan idgham syamsiah. Yang kedua ada wal ardi, idhar qamariyah. Kenapa disebut sebagai bacaan idhar qamariyah? Karena ada alif lam bertemu dengan hamzah, ya, sehingga kita sebut sebagai idhar qamariyah. Kemudian yang selanjutnya ada yunubihim, kita sebut sebagai bacaan mad tabi'i karena dhamma diikuti dengan huruf wawu mati atau sukun. Untuk lain sebagainya bisa kita gali sendiri-sendiri, ya. Kemudian di sini ada kosakata baru, ini ada sampelnya aja. Yang pertama inna, artinya sesungguhnya, masih ingat di bahasa ya tahun lalu. Kemudian fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, dan bumi. Untuk selanjutnya bisa kalian lihat di e-book yang sudah saya share. Kita lanjutkan untuk asbabun nuzul dari Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, ini ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawabnya, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Dijawab, "Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit capak, serta menghidupkan orang yang sudah mati." Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu jadi emas untuk kami." Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini, yaitu Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan dan matahari serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan sebagainya. Kemudian tafsir penjelasan ayat diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW minta izin untuk beribadah pada suatu malam.
Kemudian bangunlah dan berwudu lalu sholat. Saat sholat beliau menangis karena merenungkan ayat yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji Allah dan kembali menangis lagi hingga air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda menangis? Padahal dosa-dosa Anda baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT yang telah menurunkan ayat kepadaku?" Kemudian beliau berkata, "Alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungi kandungannya." Memikirkan terciptanya siang dan malam serta silih bergantinya secara teratur menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Pada ayat 191, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Ia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik waktu sendiri maupun dengan orang lain, baik waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya yang menggambarkan kesempurnaannya. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam benar-benar merupakan masalah yang sangat rumit dan kompleks, yang terus-menerus menjadi lahan penelitian manusia sejak awal lahirnya peradaban. Banyak ayat yang menantang manusia untuk meneliti alam raya ini. Di antaranya adalah Al-Quran Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-54 yang menyebutkan bahwa penciptaan langit itu fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Terkait dengan penciptaan langit dalam 6 masa ini, banyak para ilmuwan yang terinspirasi untuk membuktikan dalam penelitian-penelitian mereka. Salah satunya adalah Dr. Ahmad Marconi dalam bukunya Bagaimana Alam Semesta Diciptakan, Pendekatan Al-Quran dan Sains Modern tahun 2003 sebagai berikut. Kata ayam adalah bentuk jamak dari kata yaum. Kata yaum dalam arti sehari-hari dipakai untuk menunjukkan terangnya siang, ditafsirkan sebagai masa. Sedangkan ayam bisa diartikan beberapa hari, bahkan dapat berarti waktu yang lama. Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran Translation and Commentaries 1934 menyetarakan kata ayam dengan age atau eon Inggris. Sementara Abdul Suud menafsirkan kata ayam dengan peristiwa atau naubat. Kemudian diterjemahkan juga menjadi tahap atau periode atau masa, sehingga kata sitati ayam dalam ayat di atas berarti 6 masa, ya, ini penciptaan langit. Secara ringkas penjelasan 6 masa dari Dr. Marconi adalah: masa pertama sejak peristiwa dentuman besar atau Big Bang sampai terpisahnya gaya gravitasi dari gaya tunggal. Masa kedua, masa terbentuknya inflasi jagat raya, namun belum jelas bentuknya dan disebut sebagai cosmic soup, ya. Kemudian yang masa ketiga, masa terbentuknya inti-inti atom di jagat raya ini. Masa keempat, elektron-elektron mulai terbentuk. Dan masa kelima, terbentuknya atom-atom yang stabil, memisahnya materi dan radiasi, dan jagat raya terus mengembang. Dan masa keenam adalah jagat raya terus mengembang hingga terbentuknya planet-planet. Nah, demikian juga dengan silih bergantinya siang dan malam, merupakan fenomena yang sangat kompleks. Fenomena ini melibatkan rotasi bumi sambil mengelilingi matahari dengan sumbu bumi miring. Dalam fenomena fisika, bumi berputar mengelilingi matahari. Gerakan miring tersebut memberi dampak musim yang berbeda. Selain itu, rotasi bumi distabilkan oleh bulan yang mengelilingi bumi. Subhanallah, ya. Itu anak-anak, ya. Kemudian selanjutnya adalah hakikat berpikir kritis. Menurut Mustaji, berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Salah satu contoh kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada hari ini.
Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Maksudnya, jika kita sudah tahu bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Berpikir sebelum bertindak. Itulah moto yang harus menjadi acuan orang cerdas. Nah, hadis Rasulullah SAW berikut ini. An Abi Ya'la Tha'la Thadal ibni Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atbaha nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Artinya dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Kemudian perhatikan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantadhiruna illa faqran munsiyan aw waniyan mudghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufannadan aw mautan mujhizan aw dajjala fasharu ghaibi yuntazuru aw sa'ata was-sa'atu adha wa amaru. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Artinya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal. Maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat, padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terpahit deritanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya bersegera dan tidak menunda-nunda untuk beramal saleh. Rasulullah menyebut 7 macam peristiwa yang buruk untuk menyadarkan kita semua. Pertama, kemiskinan, kemudian kedua, kekayaan, ketiga, sakit, keempat, masa tua, kelima, kematian, dan keenam adalah datangnya Dajjal, dan ketujuh adalah hari kiamat. Jadi, berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah dalam 2 hadis di atas adalah mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kematian, yaitu di akhirat. Karena dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat memetik hasil panen. Oleh karena itu, jika kita ingin memetik hasil di akhirat, jangan lupa untuk bercocok tanam di dunia ini dengan benih-benih yang unggul, yaitu dengan amal soleh. Kemudian manfaat berpikir kritis yang pertama adalah dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan iptek, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lain, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Itu anak-anakku sekalian untuk bab 3 kita kali ini.
Untuk minggu depan kita adakan UH1 ya. Untuk di bab 1 diperhatikan minggu depan kita ada ulangan harian pertama bab 1 PABP, yaitu beriman kepada hari akhir ya, itu babnya. Untuk tugasnya kita kali ini adalah yang pertama, jelaskan karakteristik orang yang cerdas dalam pandangan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tuliskan bacaan tajwid beserta alasannya dari Al-Quran surah Ali Imran ayat ke 190 sampai 191. Silakan ditulis di buku masing-masing, dikumpulkan maksimal pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Itu anak-anak ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisinya, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Kalau mau keluar rumah dengan kepentingan yang perlu, silakan kenakan masker. Kemudian tetap terapkan social dan juga physical distancing. Itu anak-anak ya, mari kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.